Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Amelia Putri dengan NIM 203230044. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dianisa Istofa SPD MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu makalahnya tentang menentukan populasi dan sampel. Yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang pembuatan ini yaitu untuk menentukan subjek penting dalam pengumpulan data. Sensus seringkali tidak memungkinkan karena biaya waktu. Oleh karena itu digunakan teknik sampling untuk efisiensinya. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya pakai ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Yang kedua, bagaimana memilih sampel atau teknik sampling. Yang ketiga, bagaimana memilih sampel dan probabilitas. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengetahui pengertian dan populasi dan sampel. Yang kedua, mengetahui cara memilih teknik dan sampling. Yang ketiga, mengetahui konsep probabilitas dalam pemilihan sampel. Selanjutnya tentang populasi dan sampel. Menurut Sutyono 1996, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung maupun hasil mengukur, baik kualitatif dari karakteristik mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Yang kedua, menurut Sunarto 1987, sampel adalah bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Kesamaan ciri sampel dengan populasi dunia itu menyebabkan sampel merupakan representasi populasi. Dengan kata lain, sampel yang diambil dari populasi bukan semata-mata sebagian dari populasi, tetapi haruslah representatif. Supaya sampel representatif itu sebagian dari populasi dengan cara tertentu yang dipertanggungjawabkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa populasi dan sampel itu adalah 2 konsep penting dalam penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data. Populasi juga merujuk pada keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian yang bisa berupa manusia, hewan, benda, atau peristiwa dan karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Baiklah, selanjutnya memilih sampel penelitian dan teknik sampling penelitian. Menurut Suprananda 1992, sampling adalah cara pengumpulan data atau penelitian kalau hanya elemen sampel sebagian dari elemen populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampling, kesimpulan ini didasarkan atas hasil penelitian sampel sebagai data perkiraan, kemudian disimpulkan lagi dibuat mengenai karakteristik populasi dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan kemungkinan. Menurut pentingnya teknik sampling ini mempengaruhi. Yang pertama, mempengaruhi generalisasi hasil penelitian harus sesuai dengan tujuan dan desain penelitian menurut Doman 2014. Jenis teknik sampling ini ada 2. Yang pertama, probabilitas, yaitu setiap elemen yang punya peluang sama atau validitas tinggi. Yang kedua, non-probabilitas, pemilihan tidak acak, lebih efisien tapi tidak dapat digeneralisasi. Jadi, proses pemilihan sampel melibatkan beberapa tahapan, yaitu menentukan jumlah populasi, memahami karakteristik populasi, menetapkan ukuran sampel berdasarkan sebagai pertimbangan seperti homogenitas populasi dan sumber daya yang tersedia, serta memilih teknik sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, memilih sampel dan probabilitas. Alasan pengambilan sampel diantaranya adalah yang pertama, keterbatasan terhadap waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan suatu penelitian. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk meneliti akan lebih singkat dan memudahkan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang lebih detail. Yang keempat, dapat dilakukan dengan seteliti mungkin. Menurut Rozaini Nasution 2003, teori probabilitas berawal dari masalah gambling dalam untuk mengambil kemungkinan terbaik agar bisa menghasilkan banyak kemenangan. Probabilitas berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian akan terjadi. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai pengetahuan akan seberapa besar kemungkinan sesuatu yang akan terjadi. Adapun teknik sampling yang pertama, teknik probabilitas. Teknik sampling probabilitas yang pertama, teknik sampling random sampling. Sampel random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana
Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini dianggap sebagai metode paling dasar dalam penelitian kuantitatif karena memberikan representatif yang paling murni dan tidak bias terhadap populasi. Yang kedua, systematic sampling. Systematic sampling ini adalah teknik di mana anggota populasi dipilih secara sistematis menggunakan interval yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini dimulai dengan memilih salah satu anggota secara acak dari populasi sebagai titik awal. Kemudian anggota selanjutnya dipilih berdasarkan interval yang konsisten hingga jumlah sampel yang diinginkan tercapai. Teknik ini lebih efisien daripada simple random sampling, terutama untuk populasi besar dan terstruktur. Namun keberhasilan sistematis sampling ini sangat tergantung pada asumsi bahwa populasi tidak memiliki pola periodik yang bertepatan dengan interval pemilihan, yang juga bisa menyebabkan bias dalam hasil sampel. Yang ketiga itu stratified random sampling. Stratified random sampling itu melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan untuk penelitian. Lalu sampel ini dipilih secara acak dari setiap strata. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan presisi dan akurasi dengan memastikan bahwa setiap strata diwakili dalam sampel. Yang keempat yaitu cluster sampling. Cluster sampling ini adalah teknik di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster yang lebih kecil dan heterogen. Kemudian beberapa cluster ini dipilih secara acak untuk penelitian, dan semua anggota dalam cluster yang terpilih dijadikan sampel. Teknik ini efisien untuk populasi yang sangat besar dan tersebar luas, terutama ketika daftar populasi yang lengkap sulit diperoleh atau akses terhadap populasi individu tidak memungkinkan. Yang selanjutnya yaitu teknik sampling dengan probabilitas. Yang pertama, kuota sampling. Kuota sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian survei untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok tertentu dalam populasi diwakili secara memadai. Yang kedua, accidental sampling. Accidental sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan. Sampel ini sering diambil dari kelompok yang paling mudah dijangkau oleh peneliti, seperti orang-orang yang secara kebetulan di suatu tempat. Yang selanjutnya, purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Yang selanjutnya, snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Snowball sampling ini sangat efektif dalam penelitian yang melibatkan kelompok atau komunitas yang sulit diidentifikasi melalui teknik sampling konvensional. Kesimpulannya adalah populasi adalah seluruh elemen yang menjadi objek atau subjek dalam penelitian dengan karakteristik tertentu seperti manusia, hewan, peristiwa atau benda yang menjadi target kesimpulan penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan dan menjadi sumber data utama. Pemilihan sampel dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan jumlah populasi, memahami karakteristiknya, menetapkan ukuran sampel berdasarkan homogenitas dan ketersediaan sumber daya, serta memilih teknik sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.